Setelah itu Vina bales mikut gitulah bahasanya sih. Banyak yang ngira netizen saya itu komplotannya Egi. Emang Vina mau ketemu sama kita berdua. Kalau yang kerasukan itu tuh Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rang Semirat dan saya kakak kelasnya Vina waktu SMP kelas SMP. Oke. Pas malam kejadian itu ada di rumah Pak RT. Dengan tempat kejadian perkara, jauh nggak Pak rumah Pak RT itu ke TKP, tempat kejadian perkara? Ya sebelahan, Pak. Sebelahan? Pak. Sebelahan? Pak. Sebelahan. Oke, berapa lama kalau jalan kaki? Lama kalau jalan kaki? Lama kalau jalan kaki itu Pak? Saya sampai hari ini punya keyakinan ini bukan karena tapi karena kecelakaan. Sampai hari ini saya punya keyakinan. Dari tahun 2016-2017 saya udah punya keyakinan. Rilis juga nih mukanya Peggy. Tuh. Tadi gue cek yang DPO awal-awal ya, ciri khusus rambut keriting. Mungkin sekarang rambutnya udah lurus kali ya. Cuman gue agak belum lihat pakai baju orange gitu sambil konferensi pers. Jadi kayak gimana gitu. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Dah, itu aja. Ada berapa kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon? Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar, 1 DPO sudah tertangkap. Yaitu atas nama Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Setelah 8 tahun menjadi buron, akhirnya pelarian Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan berakhir. Pria yang disebut-sebut publik sebagai pelaku utama di kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon tersebut akhirnya ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Pria yang saat ini berumur 30 tahun tersebut ditangkap di Bandung melalui upaya paksa. Penangkapan ini hasil upaya tim gabungan di Treskrimum Polda Jawa Barat dan Bareskrim Polri. Rupanya selama menjadi buron, pria asal Cirebon tersebut menyamar sebagai buruh bangunan. Jadi saudara Peggy ya, yang kita DPO ya, Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui identitasnya bernama Peggy Setiawan ini. Informasi terakhir yang kami dapatkan adalah bekerja saat ini sebagai buruh bangunan ya, buruh bangunan di Bandung, sehingga kami melakukan penangkapan di Bandung. Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana kembali ramai setelah kasusnya diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Film tersebut menuai pro dan kontrak di tengah masyarakat karena adegan pemerkosaan dan pembunuhannya ditampilkan secara eksplisit. Dalam kasus ini 8 orang telah ditangkap dan disidangkan, 7 tersangka divonis penjara seumur hidup, sementara 1 lainnya divonis 8 tahun penjara. Ada 3 orang DPO di kasus ini, mereka tak kunjung tertangkap setelah 8 tahun lamanya. Ketiganya adalah Peggy, Dani, dan Andi. Polisi juga merilis ciri-ciri ketiga pelaku yang masih buron, meski ciri yang dijabarkan kurang detail. Berikut ciri-cirinya. Peggy alias Perong memiliki tinggi badan sekitar 160 cm, Peggy berbadan kecil, kulitnya hitam, dan berambut keriting. Andi berciri badan kecil dengan tinggi sekitar 165 cm, kulit Andi juga gelap dan memiliki rambut lurus. Dani berbadan sedang dengan tinggi sekitar 170 cm, kulitnya sawo matang dan berambut keriting. Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri turut dilibatkan dalam kasus ini karena ada kabar yang menyebut bahwa DPO tersebut berada di Jakarta. Meski telah ditangkap, Peggy belum ditetapkan sebagai tersangka selama pemeriksaan polisi masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Saat ini kita belum bisa menyampaikan ya, karena teman-teman masih melakukan pendalaman
tentu masih butuh persesuaian antara keterangan tersangka yang lain, keterangan narapidana yang masih di lapas, keterangan saksi yang dapat mendukung tentunya proses penyidikan. Status saat ini sebagai terduga pelaku yang berstatus sebagai DPO ada proses tentunya sampai nanti proses penetapan tersangka, kata Jules ketika dikonfirmasi. Pihaknya bakal melakukan rangkaian pendalaman dengan memintai keterangan dari sejumlah saksi dan tersangka yang sebelumnya telah ditangkap. Ia mengedepankan asas praduga tak bersalah, kesesuaian antara barang bukti baik keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli, surat dan petunjuk dengan barang bukti yang sudah ada. Ini harus kita uji lagi. Kita harus lakukan pendalaman. Jelasnya. Adapun baru-baru ini yang beredar di media sosial mengenai potret Peggy, dikonfirmasi mengenai potret itu, Jules belum membeberkan. Dia enggan berkomentar lebih banyak hingga proses pendalaman yang dilakukan oleh penyidik rampung. Pak Kabir, kan selama ini Peggy dan dua lainnya di DPO kan tanpa ada foto yang jelas ya. Kemudian apa dasar polisi hingga bisa yakin bahwa itulah Peggy yang selama ini dicari gitu? Jadi kalau kita sampaikan sekarang apakah itu dia atau apakah ada foto lain atau apa? Nah, namun yang bisa kita sampaikan hanya status DPO Peggy alias Perong pada tahun 2016 saat ini sudah kita amankan. Tutupnya, polisi menangkap Peggy Setiawan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kemudian, polisi pun langsung melakukan penggeledahan di kediaman Peggy. Di dalam proses penyidikan yaitu prosedur penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti. Penggeledahan dilakukan penyidik Polda Jabar di kediaman Peggy yang terletak di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, pada Rabu 22 Mei 2024 siang. Berdasarkan pantauan, polisi masih melakukan penggeledahan. Warga sekitar, Masniah 51 tahun mengatakan polisi datang sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ia membeberkan bahwa rumah yang digeledah oleh polisi itu adalah rumah milik nenek dari Peggy Setiawan yang kini sudah diamankan oleh Polda Jabar. Ya, saya sih udah jarang ketemu sih. Kalau sama dianya, maka ibunya aja sering ngomong ke saya. Rumah di sini rumahnya siapa? Rumah neneknya. Neneknya siapa? Neneknya Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Itu bener rumahnya Peggy Setiawan, Bu ya? Neneknya. Ya benar, itu rumah yang digeledah itu punya neneknya Peggy Setiawan, ujarnya. Mas Nia mengatakan Peggy merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, selama ini dia tinggal bersama neneknya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, mengungkap ada seorang saksi kasus pembunuhan Vina dan pacarnya, Rizky atau Eki, di Cirebon yang mengajukan perlindungan. Bukan ke LPSK, tetapi juga kami masih mendalami, mungkin ada saksi atau korban, atau keluarga saksi atau korban yang mengajukan permohonan ke LPSK. LPSK bakal menelaah lebih lanjut permohonan perlindungan saksi tersebut. Dan kami masih melakukan keterangan lebih lanjut.